Anda kembali lagi di program Profit dalam segmen G20 Indonesia CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar. Baik Pak, lantas apa saja di sekarang yang menjadi tantangan utama dari peluang? Ya, kami melihat ada beberapa tantangan di depan mata ya, dan memang terbilang cukup banyak. Kita berangkat mulai dari misalnya kebijakan dan kerangka regulasi yang terkadang masih belum responsif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan, khususnya terkait perkembangan teknologi finansial untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada saat ini ya. Dan tingkat literasi keuangan dan akses ke layanan-layanan finansial dirasa masih tertinggal. Jumlah pengguna internet di Indonesia misalnya ada 143 juta atau sekitar 55% dari populasi di Indonesia. Namun masih sebanyak 45% sisanya, yakni sekitar 117 juta, masyarakat masih belum tersentuh internet atau layanan internet ya. Maka dari itu, pemerataan akses internet masih menjadi tantangan dalam era transformasi digital di Indonesia saat ini. Dan hal ini memiliki korelasi juga dengan data dari Asian Development Bank pada tahun 2020, di mana tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand, Vietnam, Filipina, dan bahkan Kamboja. Jadi masih di atas Indonesia ya. Sementara kalau kita melihat secara rata-rata, indeks inovasi dan digitalisasi di negara ASEAN itu berada di kisaran 0,70. Beberapa keterbatasan ini menimbulkan beberapa celah, seperti yang kita amati sekarang, seperti fenomena penipuan berkedok investasi ya, yang sedang marak saat ini. Sehingga kami di Peluang juga ingin menitik beratkan nih kepada kesempatan real yang ada di depan mata, yaitu dengan adanya transformasi digital yang sedang berjalan, kita ingin mendorong suatu ekosistem digital yang semakin bertumbuh pesat, tentunya juga dengan yang aman dan perlu diakselerasi lebih lanjut. Nah, kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang inilah yang kami lihat ingin kami perjuangkan di Peluang untuk dapat terus berkontribusi guna mendukung upaya-upaya pemerintah juga yang memang sudah sangat masif sekali dilakukan dalam hal pembangunan nasional yang dapat merata, inklusif, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Baik Pak, apa saja peluang dan juga risiko yang dihadirkan oleh kebangkitan investor retail, khususnya ini terkait aset-aset digital dengan teknologi blockchain? Ya, saat ini kalau saya boleh sharing, pengguna Peluang itu sudah di angka 6,7 juta pengguna saat ini. Dan dengan adanya demografi, profil, dan selera investasi yang berbeda-beda, kami harus dapat menampilkan produk-produk investasi yang memang dapat disesuaikan dengan profil dari para pengguna kami ya. Dan kami juga memiliki beberapa nilai-nilai yang berbeda dengan para kompetitor kami, sehingga disinilah kami ingin menawarkan bagaimana aset-aset investasi yang dapat lebih baik digunakan oleh para pengguna. Dengan contoh misalnya, kalau kita melihat aset emas digital, hal ini masih merupakan salah satu pilihan utama bagi pengguna kami, karena mungkin lebih banyak sudah dikenal di masyarakat ya. Nah, tapi yang menarik nih, Safinas, bahwa dengan pertumbuhan teknologi blockchain, aset digital seperti aset kripto ini juga sangat bertumbuh dengan baik dari sisi investor retail. Jika dibandingkan misalnya dengan produk-produk investasi yang memang sudah ada lebih lama di pasar ya, seperti reksadana, indeks saham, yang juga memiliki sebenarnya pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Nah, disinilah satu hal yang penting di mana kami melihat pertumbuhan dari tren investasi aset digital, yaitu bagaimana aset kripto bisa menjadi salah satu instrumen yang saat ini paling diminati oleh para pengguna kami dan juga masyarakat ya, dengan menilik pertumbuhan bisa mencapai 3 kali lipat dari waktu sebelumnya setelah kami amati ya. Dan kami melihat juga dari data di Bapepti, secara umum pertumbuhan jumlah investor secara nasional di Indonesia hingga 2022, ini data per Februari, itu bahkan sudah mencapai 12,4 juta investor. Yang hal ini artinya dia sudah meningkat 300% dibandingkan tahun 2021. Jadi sangat luar biasa ya dalam waktu yang sesingkat tersebut. Dan 12,4 juta ini melebihi dari jumlah investor pasar modal yang ada saat ini, yaitu di kisaran 8 juta investor saat ini.
Dan oleh karenanya, yang satu hal yang menarik lagi yang bisa saya share adalah data terbaru dari Chain Analysis. Indonesia ternyata nih, Safinas, masuk ke dalam daftar 50 negara terbesar yang mendapatkan imbal balik tertinggi dari aset kripto. Jadi dari sisi investor di Indonesia, mereka mendapatkan imbal balik sekitar 10 triliun di tahun 2021. Nah, disinilah kami melihat produk-produk investasi yang berpotensi tinggi ini memang masih belum dapat diakses oleh beberapa kalangan karena masih kesulitan mendapatkan informasi mengenai apa itu aset kripto, bagaimana cara berinvestasi di situ. Dan kembali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Karena saat ini adalah generasi muda yang lebih banyak mengadopsi teknologi dan kami sangat berharap semakin cepat para generasi muda ini memiliki tingkat pemahaman dan juga pengetahuan yang baik, mereka dapat lebih memanfaatkan perkembangan-perkembangan teknologi seperti ini yang dirasa sangat baru sekali ya di dalam sektor ini. Hingga kami melihat juga Indonesia atau bagi banyak investor mungkin belum dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kita harus melihat seberapa besar profil resikonya dan juga prospek keuntungannya. Jadi dalam berinvestasi itu tetap harus melihat apa saja resikonya dan juga imbal baliknya ya. Dan itu biasanya berbanding terbalik. Semakin besar resikonya ya imbal baliknya juga bisa semakin tinggi. Nah, disinilah makin pentingnya literasi keuangan agar para generasi muda kita juga dapat terhindar dari tren FOMO atau fear of missing out. Karena hanya melihat teman-temannya misalnya untuk berinvestasi di aset kripto, tapi tanpa melihat secara keseluruhan. Nah, ini memang salah satu fenomena juga yang menyebabkan banyak teman-teman yang masih terjebak misalnya ya dengan modus-modus penipuan. Ini banyak sekali modus-modusnya yang sudah banyak diatasi juga oleh pemerintah. Baik, Pak, ini ke depannya kerjasama dan inisiatif apa yang akan dilakukan Peluang dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan potensi investasi di Indonesia? Ya, jadi kami di Peluang memang selalu berupaya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai program-program edukasi finansial yang secara gratis dapat diakses oleh para pengguna kami. Dan ini diantaranya seperti yang tadi saya sebutkan melalui program Peluang Talks, kita punya Telegram Discussion, IG Live setiap hari di pagi dan juga siang dan sore bahkan. Dan bagaimana kami juga bisa terus melakukan update di dalam konten-konten edukasi di media sosial kami. Nah, yang paling pentingnya nih kita nggak bisa melakukan sendiri nih Safinas. Jadi kami memang terus mengharapkan dapat berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memperkenalkan peluang ke masyarakat luas. Nah, ini yang tadi kita sebutkan juga ada konsep pentahelix itu tadi ya, bagaimana kita bisa melibatkan elemen-elemen pemerintah, mitra usaha, akademisi, masyarakat, dan juga media. Nah, kami melihat ini adalah pendekatan yang sangat baik untuk diterapkan, tidak hanya oleh kita, tapi juga oleh teman-teman di sektor ini. Dan yang menarik juga kami memiliki brand ambassador seperti Hamis Daud dan juga Chelsea Island, yang turut serta menggabungkan kampanye-kampanye berinvestasi dengan bijak. Dan dalam waktu dekat kami juga akan melakukan sebuah inisiasi besar yang akan melibatkan para generasi muda dalam memberikan literasi keuangan. Dan juga kegiatan ini tentunya diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengalaman kepada generasi muda terkait pentingnya berinvestasi yang dikemas dalam bentuk komunitas, sehingga menarik ya bagi para generasi muda. Dan kami berharap dengan adanya kegiatan ini, maka kami akan dapat meningkatkan lebih banyak kesadaran dan literasi keuangan yang saat ini masih tadi berada di bawah angka 40% ya. Sehingga dengan demikian, dengan tingkat literasi yang baik, masyarakat juga mampu menggunakan produk-produk investasi yang baik dan benar juga, dan ini akan menimbulkan dampak positif di dalam perekonomian nasional. Oke. Sebagaimana tema dari pra-KTT Y20 berikutnya, yaitu planet yang berkelanjutan dan layak huni. Ini adalah salah satu tren investasi saat ini adalah green investment dan juga eco-investing. Bagaimana Peluang menangkap hal ini? Baik, eco-investing atau green investment ini memang merupakan salah satu hal yang juga sangat penting ya. Dan kami melihat
ini telah menjadi topik yang menarik di dalam dunia ekonomi, khususnya di dalam eco-investment. Dan kami juga memang memiliki komitmen untuk mendukung praktik-praktik bisnis yang memang memiliki dampak baik terhadap lingkungan dan alam sekitar, seiring dikelompokkannya dengan kriteria-kriteria investasi yang bertanggung jawab secara socially responsible, kita menyebutnya ya, atau SRI, socially responsible investing, dari sisi environmental atau lingkungan, sosial, dan juga governance. Kita biasanya menyebutnya ESG. Nah, investasi hijau ini berfokus pada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang memang berkomitmen kepada konservasi sumber alam misalnya, dan untuk mengurangi polusi atau praktik bisnis sadar lingkungan lainnya. Sehingga investasi hijau ini sangat cocok di bawah payung SRI, tetapi lebih spesifik dalam green investment ini sendiri, pemerintah di bawah Bappenas pun sudah memiliki program pertumbuhan ekonomi hijau yang berupaya menciptakan situasi yang kondusif untuk investasi hijau dan peningkatan modal yang dilakukan dengan membantu pemerintah untuk membangun kepercayaan bagi para investor ya. Nah, menarik menaik modal dan membuat modal usaha hijau berkelanjutan, dan ini tentunya dapat menghasilkan keuntungan serta membuka kesempatan baru yang belum mungkin bisa dimanfaatkan dengan adanya program ini di masa kini. Dan pastinya pengembangan proyek-proyek hijau di 3 sektor prioritas seperti energi yang berkelanjutan, yaitu adanya lanskap berkelanjutan dan juga infrastruktur yang berkelanjutan dalam konteks wawasan ekonomi khusus atau seperti KEK yang sedang dilakukan dan diberi dukungan juga untuk mendapatkan atau mencapai tahap yang bankable. Nah, peluang sebagai pihak swasta tentunya mendukung hal-hal baik yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Dan kedepannya dengan adanya program ini akan membuka lebih banyak pintu berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya untuk startup, juga untuk mendapatkan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun asing dengan memperhatikan tadi aspek green investment. Jadi ini akan sangat penting bagi kedepannya. Terkait dengan pengembangan produk peluang ini Pak, bagaimana pengembangan produk peluang agar dapat menjamah lebih dalam lagi terkait eco-investing? Peluang sebagai aplikasi investasi multi aset di Indonesia, kami juga ingin menawarkan produk-produk yang berbasis ESG tadi ya, dan kami memang memiliki beberapa kerjasama, namun diantaranya kami memiliki produk misalnya indeks saham Amerika Serikat yang memang menggunakan atau merujuk kepada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang sudah memiliki prinsip-prinsip ESG. Perusahaan manajemen investasi yang terkemuka seperti PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM dalam memasarkan produk reksadana yang memberikan investor exposure terhadap pasar saham global yang bernama Batavia Global ESG Sharia Equity. Nah, yang menariknya produk reksadana ini merupakan produk syariah berdenominasi dolar Amerika yang berinvestasi di pasar saham global dengan mengedepankan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik ya tadi, yang atau disingkat dengan ESG, serta merupakan produk reksadana global pertama dan satu-satunya saat ini ya yang mengusung konsep ESG di Indonesia saat ini. Ya Pak, lantas yang terakhir ini Pak, bagaimana awareness dari investor? Apakah sudah cukup teredukasi, sudah cukup mengetahui terkait adanya investasi ramah lingkungan ini? Baik, tren global memang telah bergeser saat ini ya ke arah green investment tadi, di mana memang investor dan lembaga finansial secara perlahan-lahan mulai beralih nih bagaimana berinvestasi di aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip environmental, social, dan governance atau ESG. Meningkatnya kesadaran akan masyarakat terhadap masalah-masalah lingkungan dan sosial ini juga telah banyak mendorong para investor global, baik yang sifatnya institusional ataupun investor retail, untuk mulai berinvestasi dalam aset-aset yang berkelanjutan, yang sudah sesuai dengan standar ESG tadi. Nah, meskipun jenis investasi ini telah mendapatkan popularitas di pasar negara maju, selama beberapa tahun terakhir, tapi sepertinya di Indonesia masih agak tertinggal nih dalam mengadopsi tren tersebut. Sehingga memang kita harapkan semakin banyaknya masyarakat yang tadi memiliki tingkat literasi yang baik juga sudah mulai melirik dan juga sudah mulai memahami
pentingnya kita berinvestasi di dalam prinsip-prinsip ESG yang nantinya juga akan mengembangkan atau menjaga lingkungan kita, lingkungan hidup di masa depan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Wilson, ini menarik sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya VP External Affairs Peluang Bapak Wilson Andrew. Dialog yang luar biasa menarik sekali. Terima kasih Pak. Usai jeda, Profit akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Profit CNBC Indonesia.